Ini tentu punya implikasi terhadap Indonesia. Karena di dalam suasana Cold War tadi, perang dingin yang kedua, apakah Indonesia betul-betul bisa independen terhadap keduanya? Track recordnya selama Jokowi makin lama makin dekat ke Beijing. Makanya Beijing banyak armada perikanannya, nangkep ikan di sekitar Natuna, Jokowi seolah-olah tutup mata. Dan ini sangat merugikan Indonesia. Memori rakyat Indonesia tentang Cina itu nggak bagus. Karena dulu kan yang membacking PKI komunis adalah Beijing. Memori lama orang Indonesia yang senior-senior, kedekatan terlalu dekat ke Beijing itu dianggap nggak bagus. Ya, ini berbahaya buat Indonesia. Kelemahan pemerintahan Jokowi karena dia terima banyak sekali tenaga kerja Cina di Indonesia. Padahal rakyat kita kan yang nganggur banyak. Kok situ tega sih? Rakyat kita aja nganggur. Masa semua pekerjanya? Hah? Situ itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Mas Jokowi? Sehingga inflasi walaupun baru 5%-an inflasi umum, tapi inflasi makanan sudah 11,5% sebelum BBM naik. Dengan BBM naik, perkiraan saya inflasi makanan sampai akhir tahun bisa 15%. Itu buat rakyat kita berat sekali. Jadi ini pemerintah sadis banget. Upah hanya boleh naik 0,3%, inflasi makanan nyaris 15%. Itu program pemiskinan massal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi walaupun di depan saya ada Rizal Ramli, Bang Rizal Ramli, tapi tetap gebrak meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Oke. Kaget saya dikepak gitu tadi. Jadi ngomong-ngomong Refli, guru kita aja nggak berani kepak meja depan gitu. kita. jadi ini pengalaman pertama Bang Rizal ya, digebrak meja di depan dia. Jadi saudara sekalian, saya ingin bicara perkembangan terakhir, the latest development mengenai soal Rusia, ya kan, soal Putin, soal China, Xi Jinping, tapi ada kaitannya dengan Presiden Jokowi atau Jokowi ya, karena dikenal dekat tiga orang tokoh ini ya. Entah kelasnya sama apa enggak, itu soal lain ya kan. Bang Rizal, menarik ya, apalagi ada isu Xi Jinping katanya dikudeta. Silakan Bang Rizal. Jadi Refli, ini menarik karena sebelumnya hanya ada dua dunia Amerika sama dunia Rusia, yaitu perang dingin yang pertama. Setelah jatuh tembok Berlin, dunia jadi multipolar. Ada Rusia, ada Cina, ada Eropa, ya kan, ada Amerika. Tapi ternyata berapa puluh tahun kemudian kembali bipolar lagi, dua dunia lagi, yaitu dunia Rusia gabung sama Cina, dunia Amerika gabung sama Eropa. Terjadilah the second Cold War, perang dingin yang kedua. Bedanya perang dingin kedua yang pertama, kalau pertama itu relatif linear, perang konvensional, perang lokal. Tapi hari ini itu perang keuangan, perang pangan, perang cyber, perang konvensional. Dan kita belum tahu siapa yang menang. Nah yang ketiga, baik Xi Jinping maupun Putin sangat dekat sama Jokowi, terutama Jokowi dan Xi Jinping. Ya kan, kita sendiri selalu nganggap politik luar negeri Jokowi sangat-sangat pro Beijing. Agak kiri berarti ya? Bukan kirinya, pro Beijingnya aja. Kiri mah kagak, sangat kanan dia karena kerjanya bikin susah rakyat tuh. Iya kan? Kiri dalam pengertian dekat sekali sama Beijing. Nah, ini tentu punya implikasi terhadap Indonesia. Karena di dalam suasana
Cold War tadi, perang dingin yang kedua, ya kan? Apakah Indonesia betul-betul bisa independen terhadap keduanya? Track recordnya selama Jokowi makin lama makin dekat ke Beijing, ya. Makanya kayak zaman Orde Lama itu, Jakarta, Peking, Pyongyang dulu kan? Ya. Zaman Orde Lama. Makanya Beijing banyak armada perikanannya nangkep ikan di sekitar Natuna. Jokowi seolah-olah tutup mata gitu loh, ya kan? Dan ini sangat merugikan Indonesia. Tapi itu garis bawahi, tutup mata atau nggak berani? Ini mohon maaf ya, kita kan tidak melecehkan kedaulatan kita. Ya. Tapi kan ada juga persoalan-persoalan dengan misalnya perangkat perang kita, kecanggihan kapal-kapal kita untuk menghalau mereka gitu. Jadi antara nggak berani sama segan itu tipis gitu. Saya lebih menduga karena kedekatan. Kedekatan ya, nggak enak Ya kan? gitu ya. Karena saya ingat waktu saya Menko-nya Jokowi, Iya. itu kami ganti Laut Cina Selatan yang masuk wilayah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara. Kami daftarkan di PBB. Oke. Ya, tiba-tiba pemerintah Cina secara resmi protes, kirim nota diplomasi, ya kan, nggak setuju. Ya kan, beberapa menteri Jokowi hampir goyah. Saya tetap nggak bisa, ini kan laut kita, terserah kita dong mau kasih nama apa. Hak kita untuk menentukan ini wilayah kita, Laut Natuna Utara. Dan itu dilindungi oleh PBB, yaitu apa yang disebut sebagai UNCLOS. Ya kan? Nah, nunjukin soal begitu-gitu aja dia ragu. Tapi kami minta peta Indonesia diganti. Laut itu jadi Laut Natuna Utara. Oke. Ya. Jadi secara sepihak Indonesia menggantinya. Iya, hak kita dong. Hak kita, karena Wong pulau kita, laut kita, terserah kita mau kasih nama apa. Iya. Ya, masa dia mau larang, siapa Cina gitu loh. Iya. Nah, tapi karena mentalnya memang sungkan. Hati-hati panas, Bang. Ya. Mentalnya memang bukan jagoan. Ya. Manut sama Cina, grogi dikit gitu loh. Nah, dalam konteks tadi Perang Dingin yang kedua, belum tentu siapa yang menang. Awal-awal Perang Dunia Ukraina II, kelihatannya Barat akan menang banyak. Iya. Karena Barat melakukan berbagai macam sanksi ekonomi Terhadap Rusia. Ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata Perdana Menteri Putin gesit sekali, cepat dia melakukan aliansi taktis dan strategis dengan Xi Jinping Cina, sehingga gas, minyak mentah dari Rusia, komoditi Rusia dibeli semua sama Cina. Dia juga cepat negosiasi dengan Modi, Perdana Menteri India, sehingga India beli banyak komoditi dan macam-macam. Akibatnya apa yang terjadi? Cadangan devisa Rusia malah meningkat. Ekonominya yang diramalkan rontok karena sanksi malah menguat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, secara militer akhirnya memang Rusia lumayan menang di awalnya. Kemarin setback lagi, tapi apa yang terjadi adalah ini akan perang berkelanjutan seperti Amerika di Afghanistan, seperti Amerika di Irak lama gitu loh. Iya kan? Bisa maju, bisa mundur, tetapi esensinya ini bukan perang yang sifatnya cepat. Nah, tetapi yang ketiga, yang dampaknya di luar dugaan, ternyata begitu Rusia mengurangi ekspor gas dan energi ke Eropa, rakyat di Eropa panik. Karena ini sebentar lagi musim dingin, nggak ada pemanas. Kebayang nggak, Refli, kalau di Skandinavia atau di Italia nggak ada mesin pemanas gitu loh, ya kan? Orang bisa-bisa benar-benar banyak korbannya. Jadi ada pergolakan di rakyat di Eropa sendiri yang mempertanyakan, ngapain pemimpin-pemimpin Eropa ikut-ikutan perang di Ukraina? Kita nih kena dampaknya dalam bentuk nggak ada
energi buat mesin pemanas. Ya, jadi yang terjadi justru realignment di Eropa, dan ini akan tentu punya dampak seberapa jauh mereka akan all out dan terus membacking Ukraina, termasuk bantuan militer atau pasukan gitu. Di Indonesia, Bang Rizal, tapi nanti silakan diteruskan yang tadi. Di Indonesia kan ada terkesan seolah-olah, ini mohon maaf, ini bahasanya agak kasar sedikit, ada agen yang dekat ke Rusia dan Cina, tapi ada juga agen yang dekat ke Barat, Amerika. Dan mereka masing-masing melakukan pergerakan-pergerakan ya, termasuk misalnya ini mohon maaf latihan militer misalnya. Oh ya, tentu. Gitu. Nah ini bagaimana dampaknya bagi politik Indonesia sendiri gitu? Politik Indonesia, satu, di dalam negeri, apapun memori rakyat Indonesia tentang Cina itu nggak bagus. Karena dulu kan yang membacking PKI komunis adalah Beijing gitu loh. Ya. Jadi memori lama orang Indonesia yang senior-senior, kedekatan terlalu dekat ke Beijing itu dianggap nggak bagus. Ya, ini berbahaya buat Indonesia. Yang kedua, kelemahan pemerintahan Jokowi karena dia terima banyak sekali tenaga kerja Cina di Indonesia. Ya, padahal rakyat kita kan yang nganggur banyak. Kok situ tega sih? Rakyat kita aja nganggur. Masa semua situ pekerjanya? Hah? Situ itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Mas Jokowi? Ya kan? Ya. Situ kok enak aja. Import tenaga Cina, bahkan tenaga unskilled. Sopir, tukang masak, security, lain-lain. Kita kan banyak orang kita yang nganggur. Jadi resistensi terhadap meningkatnya pengaruh Beijing terhadap pemerintahan Jokowi itu alasannya dua. Satu, memori masa lalu tentang dukungan Beijing terhadap Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, tentang tenaga kerja. Padahal kalau Mas Jokowi canggih sedikit, berani dikit, dia bisa negosiasi sama Xi Jinping agar supaya tenaga kerja Cina hanya 10% aja. Sisanya harus orang Indonesia. Oke. Itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Mahathir. Negosiasi sama Xi Jinping, Xi Jinping setuju. Ya, nggak bisa seenak-enaknya tenaga kerja Cina. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Sebentar lagi kan Jokowi selesai, ya kan? Tenaga Cina yang kebanyakan di Indonesia kita akan pulangkan baik-baik. Oke. Ya, supaya orang Indonesia yang punya kerjaan. Sesuai dengan hukum dan kepentingan Indonesia ya. Kalau 5% oke lah. Ya. Tapi masa semuanya di situ, ngapain rakyat kita? Ya. Jadi saya mah sederhana, Jokowi berhenti, kita pulangin tenaga kerja Cina ini. Ya, kita kasih kesempatan rakyat kita bekerja. Kita pulangin baik-baik. Ya, 5% boleh lah. Lebih dari itu nggak boleh. Ya, jadi akibat dunia yang kembali bipolar, dua dunia Rusia, Cina dan kawan-kawan dengan Amerika dan kawan-kawan, ini kita kembali ke Perang Dingin Jilid 2 versi 2. Nah, versi 2 ini jauh lebih bentuknya macam-macam. Perang keuangan, perang sanksi, perang cyber, perang komoditi, pangan, dan sebagainya. Nah, jelas akan berdampak terhadap Indonesia. Misalnya, contohnya pangan, ya kan? Akibat dari perang di Ukraina, harga komoditi pangan naik, sehingga inflasi walaupun baru 5%-an inflasi umum, tapi inflasi makanan sudah 11,5% sebelum BBM naik. Dengan BBM naik, perkiraan saya inflasi makanan sampai akhir tahun bisa 15%. Itu buat rakyat kita berat sekali, karena upah minimum tahun lalu hanya boleh rata-rata 0,3%. Jadi ini pemerintah sadis banget. Upah hanya boleh naik 0,3%. Inflasi makanan
nyaris 15%. Itu program pemiskinan massal namanya. Luar biasa. Ya Jadi kan? program pemiskinan massal namanya ya. Ya. Itu. Nah, yang kedua adalah saya ingat Cina dulu waktu zaman Mao Zedong, dia kan pengen ngejar negara lain, bikin program namanya The Great Leap Forward, yaitu loncatan maju ke depan, supaya bisa ngejar Rusia, bisa ngejar Barat. Apa yang terjadi? Dia bangun pabrik, teknologi, infrastruktur. Itu sedemikian rupa sehingga jutaan rakyat Cina mati kelaparan. Karena prioritas dia itu loncatan jauh ke depan, the great leap forward. Iya. Ya, bahwa rakyat disedot surplusnya untuk membiayain pembangunan proyek-proyek ini. Iya. Mao Zedong nggak peduli. Akhirnya kan Nggak peduli jutaan berapa yang meninggal. mati gitu ya. Jutaan yang meninggal. Mampu mengurangi jumlah penduduk jajan. Nah, baru kemudian Mao Zedong ganti strategi. Dia bilang ini rakyat nggak maju karena birokrat. Makanya diadakan revolusi kebudayaan. Sikat birokrat-birokrat, ya kan, hukum, pindahkan ke daerah-daerah. Nah, in a way saya lihat ada sedikit analogi. Apa yang dilakukan Jokowi, yaitu proyek infrastruktur jor-joran, Iya. dengan ngutang banyak sekali, bunga hutangnya aja 405 triliun, cicilan pokoknya 400 triliun, total cicilannya 805 triliun, sepertiga dari APBN. Ulangi Bang untuk sobat era sekalian, angka tadi. Jadi cicilan bunganya saja Ya. 405 triliun. 405 triliun cicilan bunga. Cicilan pokok 400 triliun. Ya. Jadi tahun ini kita mesti bayar nyicil 805 triliun. Dari Itu APBN yang sepertiga APBN. anggaran, hampir sekitar 2.200-an lebih triliun lah. Oke. Ya kan? Jadi lebih besar daripada pendidikan yang hanya 20%, lebih besar dari infrastruktur, lebih besar dari gaji pegawai negeri, ABRI maupun sipil, karena ini sepertiga dari anggaran. Iya. Nah, untuk bisa bayar bunganya saja, pemerintah Jokowi harus minjem. Hanya untuk bayar bunganya yang saja 405 triliun. triliun tadi. Jadi istilahnya ini gali lubang tutup jurang. lubang. Oh. Iya kan? Jadi jurangnya sudah ada, digali lagi lubangnya, tutup jurang. Nah, Ya. bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya naikin semuanya. Naikin harga BBM, naikin harga listrik, naikin pajak, naikin semuanya. Sebetulnya alasan untuk menaikkan harga BBM itu lebih banyak untuk nutupin bolong APBN, untuk bisa terus nyicil hutang, bukan karena mengurangi subsidi atau whatever lah argumennya. Nah, poin saya tadi saya jelaskan dengan sejarah Mao Zedong yang ingin Cina maju, bangun jor-joran proyek infrastruktur, pabrik dan sebagainya, mengorbankan kesejahteraan rakyat terutama petani di Cina. Itu jutaan yang meninggal. Sama dengan ini, rakyat susah, ya kan? Dibikin lebih susah lagi demi image proyek infrastruktur yang jor-joran ini. Banyak itu yang istilahnya itu tidak tepat atau gagal. Kayak di tempat Refli, monorail itu kan nganggur, nggak kepake, ya kan? Tapi negara mesti bayar. Tempat saya itu di mana? Palembang, atau Kertajati Airport. Kepake, tapi nggak efektif. Nggak efektif, iya kan? Iya. Nah, jadi banyak sekali proyek infrastruktur yang penting asal bikin, karena para pejabat dapat bagian dari markup pembangunan proyek minimal tuh 20-30%. Dan mereka bagi-bagi di Dan situ. mereka bagi-bagi, makanya birokrat senang banget Kalau ada dengan proyek pembangunan kayak infrastruktur. begitu, iya. Ya, tapi kan rakyat harus berkorban untuk membayar cicilan hutang ini. Jadi kalau kita flashback ya, walaupun ini nggak relevan lagi karena sudah terjadi ya. Nanti sebelum kita bicara mengenai jalan keluarnya dan dalam konteks global juga. Kalau flashback
Itu harusnya gimana bang? Kan orang mengklaim kan, ya kita kan butuh infrastruktur jalan, kita butuh jembatan, butuh pelabuhan, butuh, dan itu kan kondisi sine qua non ya, kondisi yang tidak terelakkan. Kalau kita mau Jadi tarik, infrastruktur itu memang penting. Saya ingat saya bujukin Presiden SBY di awal kepemimpinannya. Mas, masa yang bisa bikin jalan tol Iya. hanya Belanda doang, bukan jalan lah. iya, Jalan sepanjang Jawa. iya, Dari mana Banten Iya. sampai ke Banyuwangi. iya, Masa kita Republik Merdeka nggak bisa? iya. Pertanyaan SBY waktu itu apa visible, Mas Rizal? Sangat visible. Ya, Malaysia yang kepadatan lalu lintas Kuala Lumpur, Singapura 1/7 dari Banten Banyuwangi itu aja visible, Mas. Iya. Apalagi ini 7 kalinya kepadatannya visible. SBY nanya gimana caranya? Caranya kita bagi 1.400 km dengan 3 potongan, masing-masing 350 km. Ya, nah nanti kita buka international competition baik kepada Eropa, Jepang, Cina, Korea. Siapa yang mau bangun 350 km ini? Kita nggak usah ngeluarin uang sama sekali, Mas. Iya. Yang penting kita set internal rate of return-nya 11% dalam US dollar. Itu Oke. nguntungin. Iya. Begitu mereka setuju itu, mereka yang akan cari duitnya. Iya. Kita nggak usah pusing. Toh ini namanya jalan tol, jalan berbayar. Iya. Ya, kita mesti seperti Mahathir membangun Twin Tower di Kuala Lumpur. Diadu Jepang sama Korea, siapa yang lebih murah, siapa yang lebih cepat. Jadi uang dari mereka, Iya mereka ada rate untuk returnnya, ya kan? Mereka yang sediain. Setelah masa konsesi berakhir punya kita. Punya kita. Memang begitu caranya. Oke. 20 tahun, 30 tahun. Iya. ASBY saya ingat waktu itu. Saya kan siapin memo tertulis. Iya. Dia underline pakai apa? Stabilo. Stabilo. Wah, ini bagus Mas Rizal. Nanti saya jadi presiden, saya kerjain. Iya. Nah, tapi kan apa yang terjadi, dia angkat Menko-nya yang istilahnya sibuk moek juga lah. Iya, iya, iya. Ya kan, dia angkat, dia nggak ngerti juga. Nah, apa yang terjadi? Ide jalan tol itu dia laksanakan sama SBY, tapi dibagi-bagi. 60 km Fadel dapat, 60 km siapa lagi dapat, iya kan? Iya. Nah, kebanyakan mereka nggak punya pengalaman bikin jalan tol, dan jalan tol itu 60 km misalnya Jakarta mana gitu, Iya. visible. Tapi 100 km lainnya nggak visible. Oke. Jadi nggak bisa berlanjut. Sehingga 10 tahun SBY berkuasa, yang kebangun dari 1.400 itu hanya 160 atau 180 km. Iya. Itu loh sejarahnya. Iya. Nah, begitu masuk Jokowi, dia semangat, tapi juga dengan cara yang sebaliknya diametrikal, yaitu jalan tol yang nggak jadi-jadi dari swasta ini dia beli, dia ganti rugi, padahal nggak perlu. Iya, iya, Karena iya. udah 10 tahun nggak ngapa-ngapain kan, Iya. bisa dicabut konsesinya. Iya. Dia beli. Yang kedua, dia suruh BUMN bangun semuanya. Iya. Nah, BUMN bangun dengan kos 20-30% kemahalan. Lebih mahal. Dan Iya mereka bayar dari utang. Utang. Makanya hampir semua BUMN itu utangnya gede sekali dibandingin sama modal, maupun utang dibandingkan dengan revenue-nya. Oke. Makanya dijual-jualin kemudian jalan tolnya. Oke. Dijualin dengan rugi. Jadi sudah ngutang gede, Ya. ongkosnya gede, begitu dijual ngerugi. Rugi. Akhirnya kan pemerintah lagi, APBN lagi Jadi yang nanggung. harusnya dari awal undang pihak asing untuk berkompetisi gitu. Iya. Untuk jalan-jalan yang visible untuk jalan Iya, tol, kalau nggak yaitu visible, Jawa. dia nggak mau. Nah, misalnya di Indonesia Timur, Iya. itu kan tidak visible. Iya. Harus negara yang bangun jalan lintas Sulawesi atau lintas apa. Lintas harus Sumatera lewat nggak visible juga. APBN. Lintas Sumatera sebagian visible, Iya. sebagian lain nggak visible.
Jadi kalau tidak visible harus pakai duit APBN. Tapi yang visible harus pakai duitnya investor. Bukan duitnya BUMN. BUMN atau APBN gitu loh. Ya. Itulah yang akibatnya jor-joran ini. Jadi sebenarnya jalan tol itu memang perlu, ya kan? Apa yang dibangun itu perlu tetap. Ya. Tetapi cara membangunnya yang kemudian dijadikan bancaan. Dan cara pembangunannya karena markup, Iya. kemudian cara pembiayaannya. Ya. Kok nyantel sama APBN, kok Iya. nyantel sama BUMN. Padahal kalau seandainya diserahkan pihak asing yang berkompetisi, sepanjang dia visible, mereka mau Iya. invest. Kalau Tapi 11%, Ya. mereka pasti tertarik. 1.400 km sepanjang Jawa, 3 tahun jadi tuh. oke. Iya kan? Ya, ya. Nggak ribet-ribet amat kok. Jadi intinya adalah kenapa kemudian pembiayaan itu oleh BUMN, oleh swasta nasional, oleh APBN, karena tadi peluang untuk cawe-cawe itu banyak. Oh yes. Gitu ya. Yes. Kalau misalnya diserahkan bongkoan sama Asing. investor asing, kita nggak bisa cawe-cawe. Nggak bisa kita Tapi ngambilin proyek. subkontraktornya harus lokal. Ya, tentu dengan governance tentu Ya, ya. betul. Oke. Bang, kita kembali lagi kepada sekarang kan semua sudah terjadi ya. Ya. Kondisi dunia seperti itu ya. Ada Cina. Cina kan konon katanya udah agak babak belur juga ekonomi dia. Yes. Cina mulai babak belur ya, Ya. padahal kita menjadikan dia cantolan. Dan konon karena gara-gara dia babak belur, dia nggak mau ngasih relaksasi sama orang pengutang, orang yang dikasih pinjaman, karena dia membutuhkan itu. Saya tidak tahu, mungkin Bang Rizal bisa Ya, sebenarnya dieksplorasi. kan kayak kereta api Jakarta-Bandung. Ya, Dari awal ada permainan, ada markup. ya, Kemudian ternyata kontraktor utamanya kan Cina. Tidak sesuai jadwal. Tidak sesuai biayanya naik lebih dari 50%. ya, Harusnya pemilik dan kontraktor tanggung jawab dong. ya, Iya kan? Iya. Ini malah enggak, minta APBN untuk membiayai. ya, Ya, dan Cina malah minta, coba deh tambah APBN-nya agar supaya bisa selesai. ya, Lah ini kan nggak lucu. Dari awal kan dijanjikan ini private to private, business ya, to business, business. bukan antar pemerintah. Iya. Ya kan? Kalau terjadi keterlambatan atau biaya yang overshoot, berarti visibility tadinya nggak bener dong. Tanggung jawab kontraktor, yaitu kontraktor Cina gitu. Tapi pemerintah Jokowi kan terlalu lembek ngadepin begitu. Akhirnya keluarlah duit dari APBN. Yang paling aneh adalah soal komposisi saham. Ya. Awalnya kan 60% Indonesia, Yes. 40% Cina. Tapi sekarang kebalik sudah, 40% Indonesia, 60% Yes. Cina. Tapi kita tambah APBN juga. Nah, itu memang kan ajaib. Kan kalau kita suntik APBN kan mestinya kan porsi kita nambah kan mestinya. Ini kok malah porsi mengurang, APBN nambah. Ya harusnya kan DPR, kalau betul-betul DPR bikin pansus Iya, untuk mengaudit Iya. proyek kereta api cepat ini, karena buntutnya nanti juga akan merugi pada tahap operasi. Ya. Ya kan? Ini DPR-nya memble, ya kan? Nggak bikin apa-apa. Ya zaman dulu kan biasa bikin pansus kasus Iya. kasus apa gitu. Pelindo 2 Ya, dulu kan. pansus. Tapi Pelindo Ya. 2 itu waktu itu cuma mau ngincar orang aja. Iya, Bukan. ada restrukturisasi lah habis Iya, itu. iya. Iya kan? Linonya ditangkap habis Iya. itu. Tetapi ini DPR hari ini benar-benar memble, pansus saja nggak pernah bikin. Iya, iya. Kasus ini maupun kasus yang lain gitu. Oke. Bang, ini abang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kan bagaimanapun abang ini kan tokoh nasional. Ini bang ya, sebagai tokoh kan abang kan tidak bisa hanya bicara ekonomi saja, bicara justice juga kan, human right. Ini kasus Sambo ini gimana? Abang melihat polisi ini gini, saya terus terang saja mungkin mewakili perasaan umum. Saya pernah mengadakan polling di sini dan selalu polling itu pesertanya puluhan ribu gitu. Mengatakan sebelum kasus Sambo, Anda pernah nggak percaya pada institusi kepolisian? Itu 80%, nanti dicari dok ya angkanya itu ya. 80% kalau nggak salah. Itu mengatakan 70 atau 80. Enggak katanya. Artinya problemnya bukan hanya Sambo saja. Kadang-kadang kan survei ini kadang-kadang tiba-tiba kepuasan terhadap polisi meningkat. Saya pikir kapan sih meningkatnya? Yang ada adalah orang selalu melihat ini adalah institusi yang bermasalah. Ini sorry to say. Nah, sekarang ada kasus Sambo.
Kalau abang misalnya menjadi pemimpin, apa yang harus dilakukan dengan institusi penegakan hukum ini? Baik itu kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Pemerintah kita, pemerintah kami, Gus Dur, yang memisahkan polisi dari tentara. Kalau enggak sampai hari ini polisi masih diinjak sama tentara. Tapi cita-citanya Gus Dur dan kita adalah agar supaya polisi jadi kekuatan pengayom sipil, pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi cita-citanya maunya seperti polisi di Inggris, yaitu modal pentungan doang. Iya kan? Tapi ternyata polisi hari ini pakai alat berat, kayak ngadepin teroris, menghadapi mahasiswa, menghadapi orang yang demonstrasi, pakai senjata machine gun. Nah, yang kedua, kita pada waktu itu minta supaya TNI tidak boleh lagi dwifungsi. Fungsinya pertahanan negara, ya udah itu gitu loh. Nggak boleh masuk politik dan lain-lain. Apa yang terjadi dengan polisi? Jokowi membiarkan polisi ini makin lama menjadi kekuatan multifungsi. Gurita jadinya. Iya, kalau TNI aja cuma dua fungsi itu kita larang. Ini Jokowi membiarkan polisi jadi kekuatan multifungsi. Kenapa? Dia menarik manfaat dari polisi yang multifungsi. Dukungan politik sama dia. Mungkin juga pemenangan pemilu dan sebagainya. Kalau saya lihat kasus Sambo ini, tadinya saya jujur aja nggak terlalu tertarik, Refli. Tapi begitu saya lihat ibunya Brigade J ini, kakak perempuannya nangis-nangis pengen lihat muka kakaknya terakhir kali buka itu, nggak dikasih sama polisi, saya terganggu. Masa sih ibunya, kakaknya mau lihat mukanya terakhir aja nggak dikasih, baru saya lihat apa ini. Nah, ternyata ada 3 kasus. Satu kasus pembunuhannya sendiri dan komplikasinya termasuk perselingkuhan, apalah nggak jelas, macam-macam lah isu-isu domestiknya kan. Yang kedua, fungsi dia sebagai kekuatan polisi rahasia pemukul gitu loh. Ini persis dengan polisi Safak di Iran, Shah Iran. Satgasus maksudnya ini ya? Jeleknya pakai nama merah putih pula lagi. Nah, Safakisme di Iran waktu Shah Iran itu tugasnya memang mengawasi oposisi, adu domba, tangkap, kalau perlu bunuh dan siksa. Ya, siapapun yang oposisi, baik yang di tengah maupun yang Khomeini. Ya kan? Nah, Samboisme ini pada dasarnya itu sama dengan Safakisme. Karena keterlibatannya di berbagai macam kejahatan politik, termasuk memanfaatkan undang-undang ITE, kalau oposisi ditangkap, kalau antek pemerintah, buzzer, dilolosin. Termasuk undang-undang itu yang penyebaran berita bohong itu. Nah, dan sebagainya. Ya kan, termasuk juga ketidakjelasan kenapa 800 petugas pemilu KPU bisa meninggal. Dan tidak ada investigasinya. Tidak ada investigasi. Dikatakan mereka kecapean ya. Kalau kecapean, orang kecapean tidur, istirahat. Kecuali dia comorbid, ada penyakit jantung, paling kan cuma 10%. Sisanya matinya kenapa? Tidak ada pemeriksaan. Jangan-jangan ini terkait dengan Safakisme ini. Ya, termasuk KM 50 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pembiayaannya dari uang kotor semua. Konsorsium 303 dari uang judi, uang ke narkoba dan lain-lain. Ada juga human trafficking katanya. Nggak bisa di stop begitu aja. Dana konsorsium 303 ini harus diaudit. Digunakan untuk apa? Jangan-jangan digunakan untuk memenangkan siapa-siapa buat jadi presiden. Jadi saya minta polisi transparan dengan satu message, ya, selamatkan institusi. Jangan institusi dikorbankan demi melindungi jenderal bintang 1 atau bintang berapa gitu. Institusinya. Yang kedua, hasil audit itu harus diumumkan ke publik, ya, supaya kita jangan melakukan hal sama di kemudian hari. Yang ketiga, ya kan, harus Safakisme ini dihentikan
dengan cara polisi nggak boleh lagi cawe-cawe dalam bidang politik. Ya, fungsinya aja fungsi polisi, yaitu jadi pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat, penegakan hukum. Bukan jadi alat politik untuk memenangkan siapa dan siapa. Dan mohon maaf, Tito itu teman dekat saya, suka ke rumah dulu, ya kan, waktu dia Kapolri. Saya baru sadar Monster 303 ini, Satgas ini yang gedein namanya Mas Tito. Jadi saya minta Mas Tito juga perwira lah. Mas Tito kan cerdas orangnya. Jelaskan ke publik apa yang terjadi. Ikut bertanggung jawab. Jangan pura-pura nggak tahu aja gitu. Terima kasih. Oke, iya sobat era sekalian, banyak hal yang bisa kita gali lebih lanjut. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.